saya Vera Jesslyn, saya mahasiswa Prodi PJJ Komunikasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan tentang beberapa aspek penting dalam aktivitas public speaking dan presentation. Nah, kemampuan berbicara di depan umum ini bukanlah sekedar keterampilan tambahan, melainkan kompetensi utama di era komunikasi modern saat ini. Di dalam dunia akademik, profesional, bahkan dalam aktivitas bisnis seperti live streaming, public speaking menjadi kunci utama dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan para audiensnya atau para pendengarnya. Di dalam sini ada beberapa aspek penting juga, seperti aspek komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang berkaitan dengan pemilihan kata, struktur kalimat, kejelasan isi pesan. Nah, bahasa yang digunakan pun harus sesuai dengan para audiensnya. Tidak boleh bertele-tele serta memiliki alur yang sistematis seperti pembukaan, isi, dan penutur. Pesan yang terstruktur rapi akan membantu para audiensnya memahami dan mengingat materi apa yang disampaikan. Yang kedua ada aspek komunikasi verbal. Menurut ahli Marbian 1971, unsur komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur, dan bahasa tubuh memiliki pengaruh yang besar dalam penyampaian pesan itu sendiri. Seperti ada kontak mata, postur tubuh yang tegap, serta gerakan tangan yang natural akan meningkatkan kredibilitas si pembicara. Dan sebaliknya, gestur tubuh yang kaku atau terlalu banyak bergerak mengganggu fokus para audiensnya sendiri. Dan selanjutnya ada artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi yang jelas membuat pesan itu mudah dipahami, dan intonasi membantu memberi penekanan pada poin-poin yang penting. Variasi nada pun penting karena audiensnya tidak akan merasa bosan. Kita pun harus mengontrol kecepatan bicara kita agar tidak terlalu cepat dan membuat audiens sulit mengikuti. Dan jika terlalu lambat pun membuat presentasi itu pun terasa monoton. Kemudian ada mengenal audiens. Mengenal audiens adalah sangat penting sekali. Sebelum melakukan presentasi, kita harus memahami latar belakang usia, tingkat pendidikan, serta kebutuhan mereka sendiri. Materi yang disampaikan kepada mahasiswa tentu berbeda dengan materi untuk pelaku bisnis atau juga untuk masyarakat umum. Penyesuaian ini membuat komunikasi lebih efektif. Berikut juga ada aspek lainnya. Persiapan materi, penguasaan topik, serta manajemen rasa gugup juga termasuk faktor yang sangat penting. Rasa gugup adalah hal yang wajar, namun dapat dikendalikan dengan latihan, persiapan yang matang. Sebagai mahasiswa komunikasi, saya menyadari bahwa public speaking bukan hal tentang berbicara saja, tapi tentang bagaimana pesan dapat diterima dan dipahami secara efektif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan public speaking tidak ditentukan oleh kemampuan berbicara, tetapi oleh keseimbangan antara komunikasi verbal, nonverbal, teknik vokal, serta persiapan yang matang. Public speaking bukan tampil sempurna, melainkan tentang menyampaikan pesan secara efektif dan bermakna. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah kata, dan terima kasih banyak. Halo semuanya teman-teman, saya Vera Jesslyn, saya seorang ibu rumah tangga, tentunya juga mahasiswi dari PJJ Komunikasi Universitas Cyber Asia, juga selaku pelaku usaha UMKM. Pada kesempatan hari ini aku mau sharing tentang public speaking, bukan cuma lewat teori dan buku, tapi juga pengalaman nyata, karena ternyata presentasi kuliah dan live jualan itu mirip banget dengan matkul kali ini. Jujur ya, aku pernah grogi banget dan tentunya sering. Dengan suara gemetar, ngomong yang selalu cepat, tangan dingin, otak yang tiba-tiba kosong atau ngeblank waktu pertama kali nge-live contohnya. Aku tuh bingung, kayak cuman yang nonton tuh 1, 2 atau hitungan jari doang. Dan aku mikir yang nonton itu siapa ya gitu. Tapi dari situ aku belajar public speaking itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mau belajar dan mau berani tampil. Dan jangan cuman baca teks doang atau materinya. Jadi audiens tuh nggak ngerasa diajak ngobrol. Aku biasanya cuman bikin poin-poin penting aja supaya tetap natural. Nah, karena komunikasi itu bukan cuman baca, tapi connecting kepada para audiens kita dan para audiensnya. Kita pun harus gunain ekspresi, tentunya minimal senyum. Tapi powerful banget kekuatan senyum itu kalau kita membuktikan kita semangat, kita membuktikan kita ceria kepada penontonnya.
Kita juga harus memberikan kontak mata. Nah, kalau online itu kita harus lihat kamera ya, jangan lihat wajah sendiri terus. Ya, kita anggap kita lagi ngobrol sama satu orang, kita tetap matanya. Dan kita juga harus berusaha mengontrol tempo bicara kita. Kalau grogi biasanya kita jadi ngebut, ngos-ngosan, dan ngeblank. Contohnya harus tarik nafas dulu. Nah, ini yang banyak banget yang aku alami nih. Pause itu atau berhenti sejenak itu bukan hal yang salah, tapi bikin kita terlihat lebih tenang tentunya. Nah, kemudian kita harus jadi diri sendiri. Public speaking itu bukan jadi orang lain tentunya, bukan harus seperti ini, motivator ini, atau pembicara lainnya, tetapi jadi versi terbaik diri kita sendiri. Karena audiens bisa merasakan mana yang lebih tulus, mana yang diri kita sendiri. Menurutku kunci public speaking itu cuma dua: latihan, keberanian. Percaya diri itu bukan bakat, tapi kebiasaan. Dulu aku takut tampil, apalagi online. Sekarang masih deg-degan sih kadang, cuman kita harus lebih menguasai materinya. Tapi aku tetap berusaha dan tetap maju. Kita membangun versi diri saja yang lebih kuat. Jadi jangan takut tampil, karena kamu dan suara kamu itu berharga. Terima kasih.